Seperti kita ketahui, Timnas Indonesia akan mengawali debut kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Timnas Irak di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Walaupun di grup ini Timnas Indonesia berada di ranking FIFA paling bawah, itu tak bisa menjadikan patokan bahwa Timnas Indonesia merupakan negara terlemah. Apalagi untuk sekarang, Timnas Indonesia dilatih oleh pelatih Sintayong. Dari 6 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia hanya kalah 1 kali dari peringkat 1 dunia, yaitu Argentina. Berikut ulasan bahwa Timnas Indonesia berpeluang memenangkan pertandingan. Datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sintayong sebenarnya memanggil 27 pemain untuk berangkat ke Irak. Namun hanya 25 pemain yang berangkat ke Basra Irak karena Yakob Sayuri dan Andi Setio tak ikut dalam rombongan. Walaupun begitu, Kapten Timnas Indonesia Asnawi mengatakan bahwa semua pemain bakal bekerja keras dalam menjalankan instruksi Sintayong agar bisa mengamankan poin penuh. Kalau yang kita tahu, memang kualitas Timnas Irak di atas kita, tetapi kita tidak memikirkan itu. Kita akan bermain saja sesuai dengan apa yang sudah pelatih inginkan, dan kita menargetkan kemenangan di pertandingan nanti, ujar Asnawi. Media Inggris Sportmail juga menyoroti laga Timnas Indonesia versus Irak. Sportmail mengatakan bahwa Timnas Indonesia datang dengan catatan yang apik dengan 3 kemenangan beruntun, yakni melawan Turkmenistan dan 2 laga melawan Brunei Darussalam. Sintayong kaya akan taktik. Pelatih Sintayong dikenal dengan pelatih yang kaya akan taktik. Sintayong bisa memaksimalkan pemain yang ada dalam suatu pertandingan. Sintayong juga bisa merubah posisi pemain seperti yang dia inginkan. Dan hasilnya pun sejauh ini cukup baik untuk menambah pengalaman sang pemain agar bisa bermain tidak hanya dalam satu posisi. Fisik pemain meningkat. Fisik merupakan hal utama dalam sepak bola. Sintayong datang ke Indonesia di saat sepak bola Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ditambah wabah Covid yang kala itu menghantui dunia. Sebelum dilatih Sintayong, para pemain Timnas Indonesia sering terlihat loyo pada menit ke-60 ke atas. Alhasil, Timnas Indonesia sering kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Namun, setelah Sintayong datang ke Indonesia, fisik pemain sedikit demi sedikit meningkat. Hingga sampai sekarang Timnas Indonesia terlihat Spartan dalam pertandingan, dari awal hingga akhir pertandingan. Sintayong tak mau ungkit sejarah. Rupanya pelatih Sintayong tak mau ungkit statistik Timnas Indonesia versus Irak. Dari 11 kali pertemuan, Timnas Indonesia hanya mampu menang 2 kali. Irak unggul dengan 6 kali kemenangan dan sisanya imbang. Saya tak mengetahui soal statistik tersebut. Sekali sudah terjadi, maka sejarah tetaplah sejarah. Indonesia sekarang punya pelatih baru sejak beberapa tahun yang lalu, tutur Sintayong. Melihat dari perkataan Sintayong, Sintayong akan mengerahkan kemampuan taktikalnya untuk menghancurkan Irak. Masuk ke dalam, Witan Sulaiman, dan kita lihat hasil pemirsa, gol! Itulah tadi setitik ulasan mengapa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak. Kita doakan saja mudah-mudahan Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang baik untuk laga nanti.